Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatezek dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan mempelajari tentang apa itu React.js. Nah, di sini kita memulai dengan React. Dalam artikel ini kita akan mempelajari tentang sedikit tentang cara kerjanya, yaitu sesuai yang dengan slogan resminya yang dimasuk Rex itu adalah sebuah pustaka untuk membangun antarmuka pengguna. Bukanlah sebuah framework, bahkan tidak eksklusif untuk web. Digunakan bersama pustaka lainnya untuk melakukan rendering pada lingkungan ini. Misalnya Reflective itu dibangun untuk dapat membangun aplikasi seluler. Tujuan dari REST itu sendiri itu minimalkan bug yang terjadi saat pengembangan UI. Hal ini melalui penggunaan komponen bagian kode yang mandiri dan logis menjelaskan sebagian dari antarmuka pengguna. Di sini ada kasusnya, yaitu kasus penggunanya berbeda dengan yang framework lainnya. Ini REST ini tidak melakukan aturan ketat seputar konvensi kode atau berorientasi file. Nah, ini memungkinkan kita sebagai tim menetapkan konvensi yang paling sesuai untuk pada mereka dan mengadopsi REST dengan cara apapun yang mereka inginkan. Dapat mengenai satu tombol dari situ beberapa bagian antarmuka dan atau seluruh antarmuka pengguna aplikasi. Meskipun demikian, dapat digunakan untuk bagian-bagian kecil dari antarmuka. Tidak semudah menambahkan ke dalam aplikasi pustaka query atau bahkan kerangka kerja seperti view REST lebih mudah didekati ketika kita membangun seluruh aplikasi dengan REST. Bagaimana REST itu di JavaScript? REST itu memanfaatkan fitur JavaScript untuk banyak pola desainnya. Perbedaan terbesarnya terletak pada sintaks JSX. Itu memperluas sintaks JavaScript sehingga kode mirip HTML dapat berdampingan dengannya. Misalnya di sini ada itu course heading satu Mozilla Developer Network. Di sini kata konstanta judul ini sebagai ekspresi JS-nya itu sendiri, JSX itu sendiri. REST dapat menggunakan untuk render H1 teks tersebut di aplikasinya. Misalnya kita ingin membungkus judul kita dalam suatu header. Karena alasan semiotik, pendekatan JS memungkinkan kita menyusun elemen kita dalam satu sama lain. Seperti yang kita lakukan seperti ini, yaitu course header sama dengan buka kurung header H1 Mozilla Developer Network H1, lalu tutup dengan header, lalu tutup kurung untuk koma. Nah, di sini ada pada tanda kurung cuplikan pada sebelumnya bukan hanya di JSS tidak berpengaruh pada aplikasi kita. Namun, tanda kurung tersebut merupakan sinyal bagi kita bahwa beberapa baris kode di dalamnya adalah bagian dari ekspresi yang sama. Kita bisa menulis seperti header di bawah ini, course header H1 Mozilla Developer Network, dan header. Namun ini agak sedikit ganjal karena header ini yang mulai ekspresi tidak diidentifikasi ke posisi yang sama dengan tab penutup yang sesuai. Di sini tanpa bantuan dari JSS itu kita tidak bisa membacanya tanpa bantuan saat kompilasi alat seperti Babel dan Parcel. Seperti di bawah ini, course header, net, create element, header null, dan
create element H10 Mozilla Developer Network. Nah, di sini memungkinkan kita menggunakan JSX itu create 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 element itu menulis AI kita sendiri. Namun melakukan ini kita kehilangan manfaat deklarasi dan kode kita menjadi sulit dibaca. Komplikasinya yaitu langkah tambahan dalam proses pengembangan, tetapi banyak pengembang di komunitas SES itu berpikir bahwa keterbatasan JS itu terpadan. Selain itu, pengembangan back-end modern hampir selalu melibatkan proses Blue. Kita harus menurunkan sintak modern agar kompatibel dengan browser lama dan memungkinkan kita ingin kode maupun kinerja pemuatan. Alat populer ini seperti Babel sudah dilengkapi dengan dukungan JS secara bawaan, jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi sendiri kecuali menginginkannya. Cara membuat di aplikasi REST itu ada banyak caranya. Kita membuatnya itu dengan menyalin beberapa script ke elemen HTML dalam file itu. Di sini menggunakan feed akan kita memudahkan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengimplementasi kita dan lebih singkat untuk mengurus peraturan. Nah, di sini kita dapat menulis kode REST tanpa melakukan penggunaan lokal apapun dengan mengikuti kursus First REST Code dari Slimka yang disediakan oleh Mitra MDN Script. Di sini ada persyaratannya. Untuk persyaratannya itu menggunakan feed, lalu menginstal Node.js, mulai feed 5.1, 5.0 dan sediaan Node versi 8.1 lebih bisa baru diperlukan. Dan sebaliknya versi dukungan jangka panjang LTS-nya itu terbaru jika memungkinkan. Itu Note 20 adalah versi terbaru yang menyertakan npm-nya. Untuk meresahkan ini, kita masukkan ini ke terminal kita, lalu kita copy, masukkan ke terminal kita. Lalu di sini kita sudah terpasang nomor bahasa ini. Jika kita belum, kita bisa lihat kesalahan yang bisa kode berikut ini. Lalu di sini ada pengolahan paket ya sebagai internal. Tetapi kita hanya berasumsi menggunakan npm dalam rangkaian tutorial ini. Ya, jika ada yang menggunakan Windows, kita perlu mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak agar perintah terminal tersebut dalam tutorial dengan kompatibel dengan terminal Unix Mesh Bed. Di GitHub itu Gitbash itu perangkat Git untuk Windows, sedangkan WSL itu Windows Subsystem for Linux. Keduanya cocok untuk informasi lebih lanjut tentang kedua perintah secara umum. Di sini yang perlu kita ingat bahwa aplikasi REST ini dan REST-DOM ini hanya berfungsi pada serangkaian browser yang cukup modern seperti Firefox, Microsoft Edge, Safari, dan Chrome saat mengikuti tutorial ini. Mengaplikasikan pada aplikasi. Nah, di sini kita akan lengkapi grep pindah yang memungkinkan kita membuat proyek baru. Jadi kita membuat buat proyek pada template barunya. Di sini kita menggunakan aplikasi template REST standar fit. Pastikan CD masuk ke lokasi tempat kita menyimpan aplikasi di komputer kita. Lalu pasang jalan pemerintah. Lalu kita jalankan perintah tersebut ini di terminal kita, yaitu kita npm create feed let mouse storage to do system, itu ada template-nya. Terminal kita akan
Nah, ini kita bisa menampilkan beberapa pesan jika perintah ini berhasil. Jika meminta kita untuk CD masuk ke data lalu install aplikasi dependensi aplikasi dan menjalankan aplikasi lokal. Mari kita mulai dengan dua perintah tersebut, jalankan di terminal kita. Di sini ada code cd mouse to do trace dan npm install. Setelah npm proses selesai, kita mulai server lokal menjalankan aplikasi kita. Di sini kita melakukan plat baris pada saran default bit untuk membuka aplikasi di segera server dimulai sejak port 3000. Di sini ada mm m m npm npm run dev open core dan 3000. Server mulai akan melihat web terbaru yang berisi aplikasi REST ini tersebut. Ini ada contohnya. Nah, di sini ada dari gambar itu struktur dari aplikasinya, yaitu dari mouse to do REST ini ada readme dit underscore md index html node modul paket load JSON dan public file smg itu untuk menyimpan gambar. Lalu sini ada RSC, aplikasi JOS, aplikasi CSS, asset read dan lain-lain. Lalu lanjut ke file src, di mana di sini terdiri dari CSS, JSX, asset itu smg, index CSS, main JSS dan feed JS. Di sini apa itu index HTML itu paling penting pada paling tingkat atas. Lalu mengkonsumsi script pengembangan kita. Nah, di sini ada div feed dan div feed open port 3000. Dengan peraturan ini kita bisa membuka di browser itu localhostnya jadi setiap menjalankan npm run dev. Nah, ini codingannya itu seperti yang tadi saya bilang tadi, maka hasilnya gambarnya seperti ini. Nah, ini lanjut ke mainnya. Lalu di sini latih dengan itu JSX itu membuat bisa tertulis dan bisa data direct. Kita akan meredader counter dari varian dan base lain serta melakukan data komponensi data ke komponen dengan pros. Dan ini adalah yang tadi yang saya bilang tadi, ada hello subject dan hello res, lalu ada property komponen. Di sini kita prop dari file itu perbedaannya, sementara di atribut diteruskan elemen biasa ke prop diturunkan ke komponen dash. Dalam REST itu bersifat aliran data bersifat SARA dan dapat diteruskan secara induk ke komponen anak. Lalu kita buat main JS dan diberikan absen primer property pertama pada komponen kita dan tambahkan property objek pada app. Awalnya komponen dengan nilai true dan
Claris, dan setelah selesai tampilan akan seperti ini. Ada object class, itu ada function yang tadi, ada objek subjek, ada JS. Di sini kita bisa dapat menyimpan aplikasi kita dengan hello world. Jangan dapat kembali ke halaman main.js, edit nilai variabel subjek dan simpan, lalu teks akan berubah. Dan sini dapat kita simpulkan bahwa kita mulai membangun aplikasi pertama kita sebenarnya sebuah daftar tugas, namun sebelah itu mari kita pelajari dalam ini. Dalam komponen import modul yang mereka butuhkan dan harus mengekspor diri mereka sendiri di bagian bawah file mereka. File fungsi komponen diberi nama dengan features class. Lalu kita meletakkan render JavaScript dan Java dengan meletakkan antara tanda kurung awal. Lalu beberapa atribut JSX yang berbeda dengan atribut HTML agar tidak bertentangan dengan kata-kata yang dicadangkan dalam JavaScript, misalnya kelas yang dan dalam HTML dicemahkan menjadi class name dan JS. Lalu ada prop, ada di sini kita bisa lihat berbeda atribut JS yang dengan atribut HTML itu bertentangan dengan kata-kata yang dicadangkan dalam JavaScript, misalnya kelas dan HTML. Terjemahan menjadi class name dalam JSX. Prop itu ditulis atribut dalam panggilan komponen, diteruskan ke komponen. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.